Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum Mas. Masya Allah. Ini jadi pada kayak awet muda nih, pakai biru-biru nih. Wow, sangat percaya sekali. Tinggal habis ini bel sekolah hidup, bunyi langsung ya masuk sekolah. Assalamualaikum. Masya Allah. Nanti tak boleh lagi ya. Ini ayo. Wah, Nih, alhamdulillah ya Alhamdulillah. namanya. Habis akeko. Nih tolong. dikasihnya ginian. Mas Ya. Bedu, ini berkah banget nih Masya Allah nih, bagi-bagi sedekah nih. Hah? Ya, salah satu membuka pintu rezeki adalah dengan sedekah. Masya Allah, tumben-tumbenan. Doain aja semoga Mas Bedu rezekinya lancar. Amin, ya kan? Allah. Semoga bisa akhirnya kalau rezekinya lancar banyak melimpah bisa sering terus berbagi. Amin. Berarti Nabawi dari Pak Ucup ada, dari Mas Bedu ada double. Ih, alhamdulillah. Ih, Lah, nggak double, tetap satu. Karena ini emang dari Pak Ucup. ini mah bukan sedekah namanya. Gimana sih Mas Bedu? Nah, ini emang jatah syuting kita. Mas Bedu bawain bagi Bang Ucup, bagi-bagi. Ya, bukan Nah, sedekah dong. sedekah tenaga, sedekah pikiran. Membawakan makanan dari pantry ke sini kan juga tenaga. Aduh, bisa ending les ini Mas Bedu. Deh, kita opening aja deh. Kita taruh ke kru aja ya. Kita kasih ke kru ya. Nitipnya boleh. Titip. Nanti makannya kita simpen dulu, opening Sama-sama. dulu. Nggak apa-apa deh. Tapi mohon maaf itu, jeruk sama kerupuknya banyak yang hilang. Ya. Udah diambil jatah reman. Yuk opening. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya dan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jamaah TV One dimanapun Anda berada. Bapak Ibu, semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita senang sekali bisa kembali menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Oh, iya. Masya Allah. Nah, jadi dinikmatin, silakan dinikmatin. Itu bukan sedekah Mas Bedu, ya Allah. Agus Dama. Mah, Jahra, Dama, Bedu Dama. alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Lagi cerita naon sih kalian? Tentang sedekah. Sedekah. Mas Bedu, Sedekah adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. cuman tadi Mas Bedu mah ngasih nasi kotak jatah dari Pak Ucup. Yang tiap kali kita dapat syuting kata Mas Bedu itu sedekah gitu, Mak. Oh benar. Oh, benar, Mah. Memperpanjang sedekah. Oh Nih, gitu. Mama dikasih orang produk apa? Itu kan kalau dimakan sih nggak habis. Iya. Mama sedekahkan ke orang, artinya orang yang ngasih Mama dapat pahala, Mama pun dapat pahala. Benar loh. Ternyata sedekah Itu juga. namanya memperpanjang Memperpanjang sedekah. sedekah, Masya Kebagian semua Allah. mereka. Kebagian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar. Benar ya, Pintar, Maya. Bedu. Jadi untuk menganterin doang itu sedekah juga. Sedekah. Oh, Masya Karena kita sudah Allah. rela
dengan tenaga, dengan tangan kita, waktu kita, alhamdulillah. Masya Itu sedekah. Allah. Ya Mantap silakan Mas Bedu. dinikmatin ya. Dari saya. Kayaknya ini bakal tiap hari nih kayak gini nih. Mah, boleh deh Mah kasih kita mungkin pengetahuan lebih luas lagi mengenai 9 pintu rezeki ya Mas Bedu ya? Ya. Ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. 9 pintu rezeki. Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, pintu rezeki ada 10, 9 diantaranya berniaga. 1/10-nya peternakan. Yang namanya umur, yang namanya rezeki, yang namanya takdir kita ditentukan semenjak dalam kandungan orang tua kita. Ketika bayi dalam kandungan ibunya setelah terbentuk benar-benar janin tadi, diberikan oleh Allah ketentuan hidupnya. 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua segumpal darah, 40 hari yang ketiga segumpal daging, 40 hari yang keempat segumpal daging yang separuhnya jadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Summa ansa'nu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu dijadikan bentuk manusia yang berbeda dengan bentuk makhluk yang lain, Maha Suci Allah sebaik-baik Maha Pencipta. Di sini dalam Al-Mu'minun ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diberikan ketentuan daripada orang tadi, kodok dari kehidupan orang tadi. Ada ulama mengatakan disimpan di jidat. Jadi kalau mau ngeramal nasib, jidatnya nih lihat. Kisutnya berapa? 40 lebih usianya, 50. Misalnya, mama kan bukan peramal. Iya Mah. Ada ulama yang mengatakan ketentuan hidup orang disimpan dalam dadanya. Orang sehat, ini dadaku, mana dadamu? Kalau orang yang mengek moyongkod, tahu nggak moyongkod? Murungkut gitu kan? Ketahuan, gagah perkasa, sehat walafiat, sama yang murungkut sakitan dari dadanya kelihatan. Masya Allah. Ulama yang ketiga mengatakan ketentuan hidup seseorang dilihat dari garis tangannya. Nih, ini kawinnya sekali. Ini IQ-nya misalnya berapa? Ini umur orang tuanya, ini umur kita. Dari telapak tangan garisnya. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas dalam kode orang tadi tentukan yang pertama adalah ajal. Panjang apa pendek umurnya. Amal baik apa buruk. Rizki banyak sedang biasa-biasa. Kemudian garis besar kehidupan orang tadi menjadi orang bahagiakah sengsarakah dia. Nah rizki. Ini kodok. Kodok itu tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takrub ilallah. Sekarang, yang namanya pintu rezeki itu ada 10. 9 diantaranya berniaga. Masya Allah, berbagai banyak ulama berpendapat. Kenapa dengan perniagaan yang 1/10 adalah peternakan? Ulama pertama mengatakan, karena yang namanya perniagaan, semua pekerjaan perniagaan. Perniagaan yaitu pertukaran antara uang dengan barang. Barang dengan barang. Uang dengan jasa. Barang dengan jasa. Jadi semua ditukarkan, itu namanya perniagaan. Artinya kata ulama yang pertama, misalnya maaf dalam tanda kutip. Profesi seorang guru. Dokter. Kemudian seorang dosen. Seorang petani, itu semuanya adalah perniagaan. Kenapa? Ada jasa, tenaga yang dikeluarkan, ada juga hasilnya. Atau orang yang berpikir, seorang ahli apapun, dituangkan dalam bukunya, itu pun adalah perniagaan. Dia menulis buku, dibayar, bukunya dibaca. Atau orang yang berpikir hebat, memberikan pengarahan kepada orang, itu pun termasuk perniagaan. Pikiran dia yang cemerlang, dipakai oleh orang, menghasilkan, dibayar, itu pun perniagaan. Titik. 2. Ulama yang kedua mengatakan, kenapa dengan perniagaan? Karena yang namanya perniagaan, perdagangan, itu mendatangkan hasil lebih banyak daripada usaha yang lain. Kalau orang yang berdagang, dengan dagangan dia bisa mendapatkan keuntungan per hari
boleh jadi per jam, per minggu, per bulan. Sementara maaf, orang yang bekerja dengan orang lain hasilnya cuma tiap bulan. Ada gaji bulanan dan sudah terhitung sekian. Yang ketiga, kenapa dengan perniagaan? Karena dengan perniagaan keuntungan tadi bisa berlipat-lipat. Masya Allah. Kalau orang kerja punten, Anda kerja di suatu tempat, sebulan kayaknya sekian, terukur nggak? Terukur mah. Itu beda dengan dagang. Kalau dagang bisa jadi saat ini lagi musim puasa misalnya, musim korma misalnya, laku tuh korma. Mau lebaran pada beli baju, laku baju. Laku baju. Oh, Masya Allah. mau muludan, emak-emak beli seragam, laku tuh seragam. Banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh dengan perniagaan dalam waktu yang tidak lama. Berbeda kalau kita bekerja dengan orang lain. Sekarang, kenapa Rasulullah mengatakan dengan perniagaan? Memotivasi kita umatnya jangan tinggal diam. Karena orang yang berdagang, yang bekerja, yang berusaha tidak bisa tinggal diam. Mikir aja. Mikir. Apa yang sedang booming sekarang? Apa yang sedang laku sekarang? Apa yang orang sukai sekarang? Contoh, nih, pensil nih. Dulu, mana orang mau pakai? Nggak ada yang jual. Sekarang dibutuhkan. Masya Allah. Dulu yang namanya saya seorang penjahit. Kain bekas kita jahit baju, jahit celana panjang, jahit kemeja, jahit safari, itu dimasukin ke kresek, dibuntal, taruh di dalam tolong mesin. Sekarang, ya Allah, dengan adanya corona, secarik begini 10.000. Jadi masker 15.000. Kenapa? Orang yang berniaga cemerlang. Pola berpikirnya cepat tanggap. Apa yang laku dijual. Terus berpikir. Sehingga cepat mendatangkan keuntungan dibanding dengan yang lainnya. Makanya perniagaan itulah 9 di antara 10 rezeki yang didatangkan kepada kita. Nah, makanya Maya, dengan kita berdagang, itu kita mau nggak mau kita harus terus berpikir untuk terus berinovasi, Mah. Supaya dagangannya nggak itu aja dan akhirnya mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Pintar, Bedu. Jadi dengan berniaga ini, Zahra, kita sebagai seorang pedagang, Mama alhamdulillah bersyukur kepada Allah, nenek kakek Mama, emak bapak Mama sampai Mia, anak turun Mama pada dagang. Kita yang berdagang tiap saat mikirin, baju yang lagi model, baju kumaha. Yang lagi modelnya gimana? Iya. Makanan yang orang suka sekarang bagaimana? Yang tren yang mana? Kadang-kadang namanya apa? Biar orang tertarik. Contoh, makanannya itu aja. Cuman dibentukin beda dikit aja. Dibikin nama yang gaya. Wih, orang tertarik. Viral. Kayak macam odading bang oleh. Padahal mah odading rasanya begitu-gitu. aja. Dengan motivasi, dengan yang baru-baru itulah orang terinspirasi dengan dagangan seperti ini, seperti ini. Insya Allah berniaga mendatangkan keuntungan yang besar rezeki buat kita. Amin. Insya Allah berniaga mendatangkan keuntungan yang besar, rezeki yang besar untuk kita. Insya Allah juga setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Jadi Bedu gini. Iya Mama. Pintu rezeki itu 9 karena ada beberapa pintu rezeki yang menyebabkan kita manusia mendapatkan rezeki. Yang pertama, rezeki yang dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Hud ayat 6. Siapapun yang melata, yang bergerak di muka bumi ini, aku jamin rezekinya. Jaminan dari Allah. Rezekinya ada dijamin. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu buku induknya Allah. Semua ada, tidak yang terlewat. Jaminan dari Allah. Jaminan. Yang kedua, pintu rezeki itu kalau manusia itu bersyukur. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Allah telah mengumumkan, dikumandangkan oleh Allah, siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabnya sangat pedih. Syukur. Alhamdulillah ya Allah, rezeki saya.
Kan suka ada orang duit dapat herannya cuma segini. Ada nggak? Ada. Itu kufur nikmat. Astagfirullah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Ya Allah. Makanya jauhkan dari sifat kufur, jadilah kita orang yang bersyukur. Bersyukur. Yang ketiga, yang namanya orang yang pintu rezeki itu adalah orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. At-Tolak ayat 2. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalahnya, jalan keluarnya ada. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat 3. Diberikan rezeki dari yang tidak pernah kalian duga. Masya Allah. Jadilah kita orang bertakwa. Takwa itu berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Jadilah orang takwa, rezeki dijamin oleh Allah. Datang di arah yang tidak pernah kalian duga. Masya Allah. Contoh waktu anak abah nomor 3 si Billy masuk rumah sakit, gue bingung dari mana ini duit. Allah berkehendak karena mah jualan, Iya, ngutangin tempat jual segala macam, ada orang bayar, blok ke rumah sakit kebayar. Alhamdulillah. Itulah yang Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian apalagi yang memberikan rezeki, yang membuka pintu rezeki buat kita, kalau ada orang menikah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, nikahkanlah budak belian laki-laki dan perempuan yang layak untuk menikah. Kalau mereka miskin, akan aku cukupkan. Coba waktu beduk sebelum menikah punya rezeki buat sendiri. Niat nikahnya karena Allah, punya istri, kekasih makan nggak? Kasih. Rezeki dia Ada. datang karena nikah. Punya anak lagi, dikasih makan nggak anak lo? Dikasih makan. Ini. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah, Allah itu berikan rezeki kalau orang menikah. Niatnya karena Allah. Allah. Makanya salah kalau suami bilang, alah lu jadi bini bawa sial. Semenjak kawan kawin sama lu ada rezeki. Kenapa mama ngomong? Ada beberapa perempuan yang curhat nangis sesenggukan. Ya Allah. Lakinya mertuanya ngomong begini, ini mertua sama laki yang kurang ajar nggak ngerti Quran. Astagfirullah ya Maya. Karena Allah menjamin yang namanya orang menikah dapat rezeki. Dapat rezeki. Kemudian apalagi orang yang punya anak dapat rezeki. Tadi kan Bedu bilang, sebelum punya anak rezeki buat suami sama istri. Begitu punya anak, kok anak kebagian rezeki. Masya Allah. Anda lihat Bani Israel ayat 31. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Aku yang berikan rezeki kepada mereka anak-anak kalian. Dan aku yang berikan rezeki kepada kamu. Masya Allah. Punten, di kita banyak hamil. Anaknya udah 2, takut ketiga dipencet, Ya Allah. dikeluarkan di sedotnya. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Pernah. Nah ini. Pernah. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian takut membunuh anak-anak kalian karena takut dengan kemiskinan. Allah yang berikan rezeki buat anak kalian. Allah memberikan rezeki buat kalian sebagai orang tuanya. Kita aja dari Allah. Iya mah. Masya Allah. Makanya kata Allah, jangan. Ini mah anak udah 2, takut pengen punya anak 3. Takut nggak sekolahin, diperojotkan. Kan banyak di TV kalau kalian lihat. Iya mah. Yang namanya apa? Nah, aborsi. Aborsi. Abortion. Banyak kan. Ada yang berapa ratus masukin ke septic tank. Ya Kan gitu kan. Allah. Itu calon manusia. Sama aja bunuh kita orang hidup. Dosa Maya. Kemudian apalagi yang pintu rezeki. Kalau orang banyak beristighfar. Fakultu astagfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Nuh 10, 11, 12. Perbanyak kalian istighfar. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dengan kalian banyak beristighfar, Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Bumi yang tadinya gersang menjadi subur. Masya Tumbuh Allah. pohonan, tumbuh rumput-rumputan, tumbuh umbi-umbian, tumbuh buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-mayur tumbuh semuanya. Lengkap semuanya mah. Diberikan rezeki yang banyak buat kalian. Anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya Allah. Diberikan kebun yang subur. Di sampingnya ada sungai. Buat mengairi sumur tadi. Kalau banyak beristighfar. Jaminan dari Allah. Rezeki didatangkan. Istighfar. Banyak beristighfar. Rasul sendiri beliau mengatakan. Saya beristighfar kepada Allah minimal dalam sehari 70 sampai 100 kali. Masya Allah. Yang dijamin maksum oleh Allah. Kita. Tidak ada jaminan apapun. Songong banget. Ya Allah. Jarang-jarang istighfar. Sombong. Apalagi yang pintu rezeki yang Allah berikan buat kita. Perbanyak bersedekah. Bersedekah. Tadi beduk nasi kotak. Dari Bang Ucup.
Si Zahra mah kagak ngerti. Apaan itu banyak kasih Mang Ucup? Beduk rela bawain, dinampanin tenaga, ya kan? Jadi tugasnya lebih ringan Bang Ucup. Meringankan tugas. Tapi iya. jangan cuma begitu doang, besok mah dari lo langsung. Ini baru contoh. Baru contoh Tapi ya, Ma. biar Zahra pun ngerti. Iya, Ma, Ini bener, udah Ma. sedekah. Walaupun hanya menyampaikan. Punya jasa. Itu memperpanjang sedekah. Sedekah. Artinya gitu ya. Masalul ladina yunfikuna amalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah udah 61. Ini ayat sangat populer. Anak-anak aja hafal di pengajian. Beru apa? Mengamalkan orang bersedekah seperti menanam sebuah pohon. Bersedekah karena Allah. Bersedekah Karena karena Allah Allah. ditekankan. Ya, diumpamakan orang yang bersedekah karena Allah seperti orang menanam pohon, Menanam satu butir, menanam satu butir, tumbuh satu pohon. tumbuh satu pohon. Yang di setiap pohon tumbuh Bercabang. Dan 7 cabang. 7 cabang. Setiap Tiap cabang cabang berbuah berbuah 100 butir. 100 butir. Dan lebih banyak Dan lebih lagi. banyak lagi tuh. Artinya dengan kita bersedekah, maaf, punten. Misalnya kita sedekah 10.000, itu Allah menjanjikan dalam ayat ini minimal kita mendapatkan 7 kali lipat, Masya Allah. 100 kali lipat, 700 kali lipat, wasi'un alim lebih banyak dari itu. Makanya kalau kita sedekah jangan mikirin orang yang kita sedekahin. Sedekah itu keuntungan yang Allah janjikan buat orang yang dikasih sedekah, tapi buat kita yang bersedekah. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. 245 Al-Baqarah. Oke. Masya Allah, dikatakan kita oleh Allah bahwa siapa yang meminjamkan rezeki yang baik karena Allah, dibalas dengan yang sangat banyak oleh Allah. Allah meluaskan rezeki. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ila turja'un. Allah meluaskan rezeki, menyempitkan rezeki, dan kalian kembali kepadaku. Yang kita jangan lupa rezeki yang dalam genggaman kita bukan semuanya milik kita. Iya, Ma. Ada hak orang lain. Orang lain. Makanya Allah mengatakan kalau kita dititipkan rezeki oleh Allah jangan lupa berbagi orang sekeliling, gitu kan? Ya. Itu maksudnya dalam ayat ini. Makanya tiap pagi ada malaikat 2 orang. Ya Allah, ini orang rajin bersedekah, perbanyak rezekinya ya Allah. Ya Allah, ini orang koret banget. Sempitkan rezekinya. Tahu beduk koret? Oh, pelit. PEPL Pelit. itu. Jadi sempitkan. Mama tanya kalian, pengen rezeki diluaskan atau disempitkan? Diluaskan. Banyak bersedekah. Mama, punten. Nanti kita lanjut lagi ya. Sok. Jamaah, tentunya Mama akan kembali membahas mengenai 9 pintu rezeki. Jamaah di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih jamaah TV One dimanapun Anda berada. Kami kembali lagi tentunya di rumah Mama Dede. Mama, Nah. mengenai 9 pintu rezeki. Ini banyak sekali jamaah yang bertanya melalui Instagram, Mah. Sok. Boleh ya Mas Budi ya? Silakan Sarah. Yang pertama nih, Mah, dari @kansa_ufairah16. Upairah 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Upairah 16. Galau nih, Mah. Aya naon? Mah, kita percaya bahwa rezeki, maut, dan jodoh semua sudah ditentukan Allah. Tapi mengapa ya orang-orang yang suka maksiat dan berbuat dosa diberikan rezeki yang lebih dari orang-orang yang soleh? Terima kasih, Mah. Oke, itu namanya istidraj. Oleh Allah diberikan semuanya hidayah. Hidayah. Diberikan hidayah, tapi hidayah yang dia dalam dirinya ada itu tidak dia rawat. Dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Dalam Al-Quran dikatakan, kalau ada orang berbuat dosa, tek di hatinya, nokta hitam. Kan belum dihapusnya nggak tahu. Belum. Berbuat maksiat, tek di hatinya nokta hitam. Lagi. Kalau satu hari dia berbuat dosa dan maksiat, misalnya punten 6 kali, artinya sebulan 30 kali 6 sudah Masya berapa Allah. banyak Ustaz dia? Iya, banyak banget. Lama-kelamaan hatinya tidak bening lagi.
Ya Allah. Tertutup noktah hitam, tidak pernah bertaubat. Ibaratnya gini, kaca, noda, didiamin aja. Didiemin. Jangan jauh, kita setir mobil. Kalau di kaca ini ada debu saja, keluar udah burang-burang. Iya, mah. Bisa-bisa nabrak. Sama dengan orang yang noktahnya banyak, hatinya tidak berpikir jernih lagi. Ya Allah. Tidak berpikir halal haram. Oleh Allah diberikan istidraj, silahkan nikmati dunia. Aku tidak akan berikan hidayah. Udah cukup diberi hidayah, tapi balik lagi. Makanya silahkan. Kalau orang Betawi bilang diambulin. Kata Allah, lu udah dikasih hidayah susah banget. Ambil semuanya. Tapi jangan lupa di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun. Ya Allah, seperti itu ya Maya. Itu tuh bahaya bahkan sampai ada teman bedu yang bilang, ih gue kok heran ya, gue kalau misalkan gue jarang sholat, rezeki malah gampang. Itu setan. Nah itu Istidraj. kayak gitu mah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilahim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Hud 15. Barang siapa yang meminta dunia dan semua perhiasan alam dunia, aku berikan dengan sempurna, sedikit pun tidak akan dirugikan. Tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitum ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Hud 16. Di dalam akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam. Ya Allah. Apa yang mereka usahakan adalah sia-sia karena sudah mereka peroleh di alam dunia. Itu istidraj. Jadi nggak sholat, nggak puasa, cuek sama orang, nggak zakat, nggak sedekah. Rezekinya banyak, dunia makan, akhirat nggak apa. Cuman Ya Allah. neraka. Wah, Nauzubillah min zalik. Itu ancaman dari Allah. Nauzubillah, jangan sampai kita istidraj. Iya mah, jangan sampai ya mah. Baik berarti itu mah. yang terjadi pada Hansa. Iya. Sampai bingung namanya. Pada saat itu nyebut rumah makan. Jangan kakak dibayar kan. Iya benar-benar. Nah, Mas Bedu dan Mama, ini ada pertanyaan kedua dari Instagram. Dari @yesi_agesti. Yosi Agesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yosi Agesti. Mah, galau nih mah. Aya naon? Mau nanya mah, bagaimana hukumnya kalau kita bersedekah atau berbuat baik dengan niat dan harapan agar dibales sama Allah dengan balasan rezeki atau materi sesuai dengan hajat yang kita minta atau sedang kita inginkan. Apakah ini bisa disebut ikhlas mah? Terima kasih Tidak. mah. Oh, tidak. Artinya Anda tidak ikhlas karena Allah, tapi ada iming-iming. Intubdus shadaqatu pani immahya wa intuhpuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 71. Kalau kamu bersedekah ditampakkan, dipamerkan sama orang, tapi niatnya memberikan contoh bukan pamer. Ditampakkan disebut di depan orang, niatnya biar orang mencontoh. Saya kalau punya rezeki itu banyak bersedekah, sangat baik buat kalian memberikan contoh. Memberikan contoh. 2. Kalau kalian bersedekah disembunyikan, diberikan kepada fakir miskin, niat ikhlas karena Allah, itu baik buat kamu. Masya Allah. Yang pertama sangat baik. Cuman kalau misalnya ya Allah saya bersedekah nih, biar jabatan suami saya naik. Masya Allah. Saya bersedekah ya Allah biar kebeli rumah yang di depan sana. Artinya ada iming-iming. Harusnya niatnya kepada Allah, yang terbaik berikan buat saya. Karena yang kata saya terbaik belum tentu terbaik untuk saya. Iya mah. Seperti Pokoknya minta ikhlas karena Allah, ya Allah berikan yang terbaik untuk saya, bukan pengen. Contoh, ada orang yang kesengsem sama seorang cowok. Mah saya mah sedekah tiap berdoa, ya Allah mudah-mudahan balik hati dia biar mencintai saya. Masya Allah. Biar mencintai saya. Lah kalau dia tidak terbaik untuk kita, apa nggak nyesel? Nyesel nantinya. Jangan begitu kamu. Nah, enggak mah. Nauzubillah. Seandainya Zahra anak sedekah. Ada yang ditaksir di sini? Enggak mah. Ada Ini siapa, Jis? siapa? Ada aja bikin gosip ya mah, ya Allah. Oh, parah. Kalau seandainya mah kita menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu, misalkan pengen mobil itu, pengen rumah itu, tiba-tiba temen nih ngasih tahu, udah salawatin biar kesampaian salawatin. Boleh dan itu baik selama itu salawat, berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Karena itu diperintahkan oleh Allah. Orang yang membaca kalimat thayyibah, Allah pun maha baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan indah. Suka diucapkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Artinya zikir kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, maka Allah tahu kebutuhan kita. Itu maksudnya. Boleh. Masya Allah. Makanya kita harus selalu kepada Allah. Dengan kondisi pandemi corona, orang susah nyari duit. Iya. Masya Allah, bedu jobnya di mana-mana, Zahra di mana-mana. Masya Allah, amin, Allah ya berikan Allah. rezeki. Tapi jangan lupa, ada hak orang lain dari apa yang kita peroleh.
Iya, mah. Nah, gimana juga caranya supaya kita nih berdagang, Berniaga. bukan hanya bekerja, tapi juga bisa menjadikan berdagang juga ibadah buat kita, mah. Betul. Niatkan dari awal, ya Allah, minta umur yang panjang dalam taat kepada ya Allah. Ya Allah, kami minta rezeki yang banyak. Niatkan buat ibadah kepadamu, tapi bukan hanya ngarang. Tiap dapat rezeki berbagi dengan orang, dapat rezeki berbagi dengan orang. Insya Allah dikabul oleh Allah. Amin. Kalau nggak dikabul, bohong. Ya, jadi harus direalisasikan ya, niatkan, Mah. saya minta rezeki yang banyak ya Allah, biar semakin banyak orang yang tertolong oleh saya sekeliling saya. Masya Allah, Bisa amin. nyokolahin anak yatim, nyokolahin fakir miskin, nyokolahin saudara. Masya Allah, Itu seperti itu ya, benar-benar dikabul oleh Allah. Nggak percaya? Allah, Coba. mudah-mudahan omset per hari 1 miliar. Nggak Biar usah begitulah. Berarti target. nggak bisa. Nggak bisa. Kalau gaji sekarang cuma 100 juta, kenapa minta 1 miliar? Kejauhan. 110 dulu. Oh iya. Oh, Hitung aja step by 1, 2, 3. step. Lu pelan-pelan lu mau. Allah benci. Songong amat sih lu siapa. Iya. Akhirnya dihilangin rezeki lu. Ya, jangan dong, mah. Makanya yang benar Jangan lu ngomong ya. depan gue lu diajarin. Pak. Iya. Jangan begitu. Biasa aja. Oke. Biasa aja. Lebay. Berarti nggak boleh bertarget dong mau bisnis, mah. Nggak usah bertarget. Ya Allah minta rezeki baik. yang banyak. Oh. Buat bekal ibadah kepada ya Allah. Mudah-mudahan bisa beli rumah. Saudara bisa beliin rumah. Ipar-ipar bisa ditolongin. Bisa diumrohin, dihajiin. Ya Allah mudah-mudahan ya Allah bisa menolong orang banyak. Itu. Iya, iya. Ya. Lu ditarget, Sekarang ditarget. lagi lu. musim mah, anak zaman sekarang tuh sebelum umur 25 tahun harus punya duit 100 Harus juta. punya, Kayak pada iya. gitu sekarang. Silahkan boleh. Boleh. Tapi yang namanya, nah hadis Nabi yang mengatakan 10 pintu rezeki, 9 diantaranya berniaga, memotivasi kita. Ya. Agar kita setiap langkah dan kesempatan makin baik, makin maju, makin cerdas berpikir, makin ulet dalam berdagang. Itu yang dikehendaki oleh Rasul. Masya Allah. Jadi jangan tinggal diam, bobo aja habis sholat. Iya. Makanya Allah berfirman, "Faidza qudiyatis shalah fantasiru fil ar wabtagu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum katsiran tuflihun." Al-Jumu'ah 10. Kalau selesai sholat, bertebaran di muka bumi. Jangan diam Iya, melohok. Mm-mm. Bertebaran di muka bumi, cari karunia dan keridhaan daripada Allah. Artinya dengan profesi kita masing-masing. Iya, Mah. Tapi semua yang kita kerjakan, zakarullah katsiran. Ingat kepada niatan yang banyak, kalinya orang beruntung. Masya Tuh, Allah. Quran aja mengatakan begitu. Iya, Mah. Jangan melohok. Jangan bohong. Tinggal diam. Tinggal diam. Merungkut di tempat Baik, tidur. Makan ya. kemiskinan. Baik, kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya. Tentunya kita akan kembali menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan para jamaah melalui Instagram, melalui 9 pintu rezeki. Tapi jamaah jangan kemana-mana ya. Masih ada pintu-pintu rezeki yang mau lewat dulu, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Naon? 9 pintu rezeki ini banyak sekali jamaah yang mengajukan pertanyaan nih, Mas Sok. Bedu. Ya, nah, salah lanjutkan satunya lagi, Sarah, ini silakan. yang udah dipilih nih dari @kerlap_kerlip_bintang. Kelap kulit bintang. Namanya kelap perlip, mah. Masya Allah. Begini berarti. Amin. Berharap menjadi bintang di suatu masa. Amin. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam kelap Salam, kulit Mama. bintang. Galau nih Mah. Non. Mah, saya mau tanya tentang pintu rezeki. Kan 9 diantaranya adalah berdagang Mah. Nah diantaranya itu usaha apa yang rezekinya paling besar ya Mah? Apa ada kriteria-kriterianya Mah? Terima kasih Dagang apa Mama. kali maksudnya? Dagang apapun selama itu sesuai dengan aturan agama kita. Iya. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak mustahil mendatangkan hasil yang Iya. banyak. Contoh barang yang kecil, jarum, Jarum. korek api, korek kuping, harganya murah. Murah Mah. Nggak seberapa, bentuknya juga kecil. Iya. Tapi kalau banyak, wah Masya sangat Allah. banyak. Iya. Daripada punten. Mama juga termasuk almarhum suami saya dulu. Jualan mobil, jualan motor, belum tentu seminggu 1 laku. Iya Mah. Untangnya biasa bisa kehitung. Mama kenapa ngomong dulu almarhum suami Mama kan itu selain Jual di mobil, kantor. iya. Mobil, motor itu dari tahun berapa? Dari tahun 70-an itu di Tanah Abang. Masya Allah. Gede emang kelihatannya. Tapi kan mobil nggak tiap hari laku. Iya, jarang-jarang ya Mah. Misalnya Sebulan jualan berapa jilbab. unit paling kali? Lagi musim tuh jilbab sekarang yang bagaimana. Boleh jadi kalau kita lihat di pasar Tasik tuh Tanah Abang, harganya murah. Murah. Makanya kalau mau ke Ciamis beli berapa kodi, berapa puluh kodi tuh. Brok. Karena murah.
harganya nggak seberapa. Boleh jadi untungnya kecil. Tapi jumlahnya banyak orang suka. Contoh, nih kayak lagi karena mah emang pedagang tahu. Di Tanah Abang, kalau pakai rasio kayaknya nggak sanggup, nggak masuk di akal. Nggak mungkin. Baju gamis nih, maaf ya, ada yang harga 60.000. Modalnya berapa? 70.000. Emang bahannya kurang bagus. Modelnya yang ini dikaretin, ini dikaretin pinggangnya. Mama mikir, kalau kita jadi tukang jahit, apa mau ngejahit hanya 20.000? Nah, itu dia tuh. Tapi survei membuktikan di Tanah Abang itu di penjualnya yang kita beli itu 60.000 satu gamis. Masya Allah. 70.000 satu gamis. Makanya pengajian-pengajian di kampung kebanyakan pakai seragam ini. Bahannya emang seperti itu. Masya Allah. Ini walaupun sedikit untungnya, tapi kalau sekian banyak jadi banyak. Masya Allah. Makanya apapun yang kita jual, Iya, Ma. yang penting di jalan yang Allah ridho, niatnya karena Allah. Kalau punya rezeki dapat keuntungan berbagi orang sekeliling, insya Allah barokah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya modalnya iman dan takwa. Iya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fahadanahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Kalau seandainya perlu suatu kampung, negeri, desa beriman, bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit, amin. Amin. Aku Ya buka rabbal pintu alamin. barokah dari bumi. Amin. Tapi mereka mendustakan ayatku. Nauzubillah, azabku sangat pedih. Modalnya iman dan takwa, bukan soal jualan apa. Terima kasih Mama tausiahnya hari ini. Mama dan juga Mas Bedu, tidak terasa tentunya kita sudah berada di penghujung acara. Tapi pastinya nih jamaah, seperti yang tadi Mama sampaikan, 9 pintu rezeki ini pastinya akan terbuka ketika kita bertakwa kepada Allah. Lalu juga dengan menikah ya Maya. Dan juga dengan berbanyak istighfar. Dan tentunya perbanyak sedekah. Di mana ada kemauan pasti ada jalan dan Allah akan berikan rezeki kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa perbanyak berdoa juga ya. Mari kita berdoa Mama. Silahkan. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Wa in taudu nikmatallahi la tusuha. Kalau Engkau menghitung nikmat, dia akan terhitung. Betapa banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Engkau berikan modal buat kami bekerja dan berusaha. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, mulut bisa berbicara, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah. Semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhitung jumlahnya ya Allah. Yang tidak semua orang diberikannya. Otak yang berpikir cerdas dan cemerlang. Ya Allah, kami yakin semua modal yang Kau berikan akan berfungsi sesuai dengan fungsinya kalau kami memfungsikan mereka. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam dada kami agar kami bisa memfungsikan semua elemen yang Kau limpahkan kepada kami, agar kami dibuka rezekinya olehmu ya Allah dengan apa yang telah Engkau perintahkan dalam ayat-ayatmu ya Allah. Kami yakin kalau Engkau berjanji tidak pernah mengelak dari janjinya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mau Dede, terima kasih Mah untuk ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih ya. Sama-sama Mas Bedu. Anda Bawi, terima kasih. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa follow atau ikuti terus akun Instagram kami di @rumahmamadede_TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi